Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pada saat ini? Sungguh amat baik. Sungguh amat baik karena Tuhan kita teramat baik. Amin. Pada pagi hari ini kita akan beribadah. Kami mau menyapa baik jemaat-jemaat yang di tempat ini, yang berada di rumah masing-masing, yang menyaksikan ibadah live streaming ini. Selamat pagi untuk kita, selamat beribadah. Kita datang untuk memuji Tuhan, untuk kemuliaan namanya. Kita satukan hati kita. Kami bersyukur Bapa buat segala kebaikan-Mu, buat nafas kehidupan yang Kau berikan dalam setiap kami. Tiada hentinya Bapa, kami berterima kasih buat segala kasih setia-Mu, buat setiap penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kini kami datang ke hadapan-Mu Bapa, buat setiap ucapan syukur kami. Kami mau menyembah Engkau, kami mau bersyukur kepada-Mu, sebab Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan. Biarlah Bapa Engkau yang bertahta di atas setiap pujian kami. Engkau yang bertahta Bapa dalam setiap penyembahan kami Bapa. Kan Kau layak diagungkan, layak ditinggikan. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini Bapa, mulai dari awal hingga pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biarlah Bapa Engkau yang beracara dalam setiap hati kami anak-anak-Mu Bapa. Biar kami dapat Bapa memuji Engkau, menyembah Engkau dengan hati yang bersyukur hanya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami dan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap
itu ada dalam setiap kehidupan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang berada di tempat ini, yang di rumah, kami undang untuk bangkit berdiri. Sebab firman Tuhan yang menguatkan kami. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatan, iman dan adilan
kasih Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Hanya Engkau Bapa yang menjadi Tuhan pengharapan kami. Engkau kekuatan kami, kota benteng kami. Kami percaya Bapa, di dalam Engkau Bapa tidak ada yang pernah sia-sia. Di dalam Engkau ada kemenangan, di dalam Engkau ada ketenangan. Di dalam Engkau Bapa ada pengharapan yang pasti dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Engkau
Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami hari ini Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan banyak perkara dalam kehidupan kami. Mari Bapa yang baik, urapi setiap kami. Kuasai hati dan pikiran kami dimanapun kami berada. Baik kami yang sedang bersama-sama live, kami pun yang ada berada di tempat ini bersama-sama, kami percaya kuasa ada pemulihan terjadi atas kami semua. Dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu, urapi semua kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus berbicara di hati kami masing-masing. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya dimanapun saudara berada, hari ini kita boleh bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan. Kita masih sama-sama masih boleh beribadah, walaupun secara live streaming, walaupun saudara ada di rumah, dimanapun saudara berada. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang hidup positif karena beriman. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, keadaan di dunia semakin hari semakin luar biasa. Kalau kita membaca berita bahwa terjadi beberapa krisis ekonomi atau resesi di beberapa negara-negara yang ada di Asia. Salah satunya adalah negara jiran kita, yaitu Singapura. Singapura itu sudah mengalami resesi, saudara. Nah, mereka mengalami suatu goncangan pendapatan negara mereka sudah minus. Kalau saya tidak silap itu sekitar 17%, minus 17%, bahkan lebih mungkin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita menyikapinya? Karena para ahli-ahli ekonomi berkata bahwa Asia akan dihantam dengan badai resesi, termasuklah mungkin beberapa negara-negara yang ada. Nah, kita belajar untuk supaya hidup kita positif karena kita beriman. Goncangan boleh ada, kekuatan dari luar itu boleh menghantam, tapi kalau kita memiliki iman yang kuat kepada Yesus Kristus Tuhan, saya percaya sebesar apapun badai, sebesar apapun goncangan yang sedang dialami, kita tidak akan mengalami banyak hal, tapi kita percaya bersama Yesus kita akan mengalami kemenangan. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di Bilangan 13 ayat 27 sampai 31. Bapak Ibu yang ada di rumah ataupun dimanapun saudara berada, boleh buka Alkitab bersama-sama. Kita buka Bilangan 13 ayat ke-27 sampai 31. Saya akan bacakan ayat 27. Alkitab berkata begini, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Ayat 28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu-kubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Oh Ibu, kita perhatikan ayat 29. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini cerita tentang Musa mengutus 12 pengintai untuk melihat negeri yang Tuhan janjikan, tanah perjanjian. 10 orang memberikan berita buruk. Mereka melihat situasi dan keadaan yang ada di negeri itu. Tapi 2 orang memberikan berita yang baik. Itu apa? Mereka berkata, Kaleb ayat 30 berkata gini, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, ini berbicara tentang perbedaan persepsi cara pandang. Saudara lihat, ada 12 orang, tapi 10 orang memiliki cara pandang yang sama, 2 orang memiliki cara pandang yang berbeda. Nah, inilah yang mempengaruhi seluruh kehidupan saudara. Itu apa? Paradigma saudara melihat suatu masalah, cara pandang saudara untuk melihat suatu problem dalam hidup saudara, maka saudara akan mengalami banyak hal dalam kehidupan saudara. Kalau saudara seperti 10 orang melihat masalah itu memang secara realita yang nggak mungkin sehingga saudara menyerah akan masalah itu, maka hidupmu akan terus kalah. Tapi kalau saudara memiliki cara pandang 2 orang tadi, 2 orang itu siapa? Kaleb dan Yosua. Mereka berkata memang bangsa itu besar-besar, memang ada bangsa raksasa dan kubunya, kotanya berkubu dan kuat memang, tapi kita percaya kita bisa mengalahkan
Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, inilah yang Tuhan mau. Sikap positif bukan karena kita mau mati konyol, tapi karena kita punya iman. Itu siapa? Kita punya iman kepada Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa. Nah, ada 3 hal sikap yang harus kita lakukan untuk mengalami mujizat dalam kehidupan kita. Sikap apa yang harus kita miliki? Yang pertama, memiliki sikap semangat yang menyala-nyala. Begitu ada masalah, saudara jangan jadi letih lesu dan berbuat berat. Tapi milikilah suatu sikap untuk nyala-nyala, berkata begini, masalah ini adalah peluang saya untuk melompat lebih tinggi lagi. Nah, kita berkatakan kita ini adalah orang-orang percaya itu seperti ibaratnya Raja Wali, bukan ayam. Kalau Raja Wali, dia menantikan angin atau badai besar untuk mengangkat dia naik tinggi. Tapi kalau ayam, kerjanya hanya di bawah dan mengkais-kais makanan. Begitu ada angin sedikit aja dia udah lari ketek sembunyi. Tapi seorang Raja Wali, dia menantikan badai untuk dia bisa naik terbang tinggi, lebih tinggi dari posisi sebelumnya. So, sikap yang harus kita miliki yang pertama adalah milikilah semangat yang menyala-nyala. Pada waktu kita mengalami masalah, waktu kita mengalami tantangan, jangan lemah. Amsal berkata begini, pada waktu kita mengalami masalah dan hati kita kecewa, hati kita ini, maka kekuatan kita akan lemah. Coba perhatikan, memiliki semangat yang menyala. Alkitab berkata bahwa firman Tuhan berkata orang yang bersemangat itu akan dapat menanggung penderitaan. Tapi kalau orang itu begitu melihat masalah dan berkata, wah masalahku besar, sudah gak mungkin lagi terjadi. Apa yang terjadi? Maka engkau akan mengalami begitu banyak tekanan dalam hidupmu. Waktu kita melihat ada satu masalah dalam kehidupan kita dan kita masih memiliki semangat yang menyala-nyala untuk menghadapi masalah itu, maka percayalah masalah itu pasti bisa kita selesaikan. Haleluya. Nah, Yosua dan Kaleb itu memilih itu bersemangat menjemput janji Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita semangat bukan karena semangat tanpa janji. Alkitab berkata kita ini lebih daripada pemenang. Amin. Alkitab berkata bahwa Tuhan berjanji akan selalu menuntun kita dari kemenangan kepada kemenangan yang lain. Memang Alkitab tidak pernah berjanji bahwa jalan kita akan selalu mulus seperti highway, bukan. Kadang-kadang kita akan melewati lembah. Tapi Mazmur berkata di dalam lembah gelap pun Tuhan ada, betul kan? Amin. Kadang-kadang kita akan melewati dunia orang mati. Mazmur berkata di dalam dunia orang mati pun Tuhan ada. So jadi apa yang kita takutkan pada waktu kita mungkin ada di dalam titik yang paling rendah, saudara tetap semangat. Kenapa? Tuhan ada bersama dengan kita. Atau saudara mungkin seperti orang mati yang sudah orang lihat ini loh, gak ada harapan. Tapi saudara tetap semangat. Kenapa? Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ini yang harus kita tanamkan. Pada waktu kita mengalami suatu tantangan dalam kehidupan kita, pada waktu kita mengalami suatu masalah dalam kehidupan kita, sikap pertama yang harus kita lakukan adalah harus memiliki semangat yang menyala. Amin. Semangat yang menyala itu sangat penting. Kenapa? Pada waktu kita tidak memiliki semangat lagi, maka seluruh tubuh kita, kekuatan kita akan terkuras habis. Tapi pada waktu kita memiliki semangat, itu akan ada satu dorongan dari dalam hati kita, dorongan dari dalam diri kita untuk kita percaya bahwa kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan, atau kita bisa menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Yang kedua, selain kita memiliki semangat, apa yang harus kita miliki? Milikilah yang kedua adalah respon yang positif. Nah, coba kita perhatikan, Bapak Ibu yang ada di rumah dimanapun berada, coba buka di Matius 15 ayat 26 sampai 28. Matius 15 ayat 26 sampai 28. Mungkin Bapak Ibu sebagian belum pernah baca ayat ini. Ini suatu sikap positif yang luar biasa. Alkitab berkata begini, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sikap yang kedua ini adalah bagaimana kita harus memiliki respon yang positif. Pada waktu wanita Samaria ini memohon pertolongan supaya dia disembuhkan atau anaknya disembuhkan, Yesus melontarkan suatu perkataan, wow, yang negatifnya luar biasa. Bapak Ibu boleh buka Alkitab. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini suatu perkataan negatif yang luar biasa. Tapi perempuan ini, wanita ini meresponnya dengan positif. Luar biasa. So, jadi Alkitab kita itu suatu buku yang sangat penuh dengan apa? Semua jawaban masalah ini ada dalam kehidupan kita. Kalau para motivator kita harus memiliki sifat yang positif, kita sudah mengajarkannya terlebih dahulu. Amin. Dan ayat 27 kata perempuan itu, coba perhatikan Bapak Ibu ya. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini suatu sikap atau respon yang positif yang dialami oleh wanita ini. Sehingga pada waktu wanita itu menjawab seperti apa yang Tuhan inginkan, maka terjadilah mujizat dalam hidupnya. Anaknya sembuh. Pada waktu kita mengalami banyak masalah dalam kehidupan kita, pada waktu kita mengalami begitu banyak tantangan yang kita hadapi, saudara jangan mundur. Amin. Bapak Ibu yang di rumah jangan mundur. Ada perkataan orang yang negatif yang diberikan kepada saudara, responlah yang positif. Karena apa? Pada waktu saudara merespon sesuatu itu dengan positif, maka seluruh pikiranmu, hidupmu akan mengeluarkan satu energi yang positif yang membuat mujizat akan terjadi atas hidupmu. Tapi pada waktu kita merespon negatif, maka seluruh kehidupan kita juga akan mengeluarkan suatu aura negatif. Sehingga apa? Sakit penyakit akan banyak timbul dalam hidupmu. Orang yang banyak kecewa, orang yang banyak sakit hati, orang yang banyak terintimidasi dengan perkataan-perkataan yang orang lontarkan dalam kehidupannya, maka sesuatu dalam tubuhnya tidak akan kuat menahannya. Sehingga apa? Orang yang banyak mengalami sakit penyakit itu karena hatinya mengalami luka, karena hatinya sering disakiti dan dia respon dengan sakit hati. Mari kita belajar untuk merespon segala sesuatu itu dengan positif. Orang melontarkan perkataan yang negatif dalam kehidupan kita, orang melontarkan suatu perkataan yang buruk dalam kehidupan kita, respon yang positif. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati, kan begitu. Amin. Kalau kita dibilangin, kok makin selama makin gendut ya, kan begitu. Oh terima kasih karena saya diberkati oleh Tuhan. Saudara jangan masuk sakit hati. Apa maksudnya? Kita perlu yang seperti itu. Atau mungkin saudara bilang, kok makin lama kok makin kurus. Wah puji Tuhan ternyata diet saya berhasil. Kan begitu. Jangan langsung saudara marah. Ini maksud apa? Enggak perlu kita merespon sesuatu itu dengan yang positif. Amin. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya hidup kita positif karena iman? Yang ketiga ini adalah milikilah iman dan pengharapan. Bukan hanya berbicara yang pertama tadi kita semangat, bukan hanya berbicara memiliki sikap yang positif atau respon positif terhadap suatu masalah, tapi juga yang ketiga, kita harus memiliki yang namanya iman dan pengharapan. Iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus Tuhan. Itu yang harus kita miliki. Memiliki iman berarti kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Yesus dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Memiliki iman berarti apa? Saudara bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Yesus dalam seluruh kehidupan saudara. Apapun yang kita jalani, kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik dalam hidup saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, percayalah Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup kita. Kalau kemarin minggu lalu saya bilang kata gini, kalau sesuatu itu terjadi yang tidak baik, mungkin Tuhan sedang memurnikan seluruh kehidupan kita. Ada motivasi kita mungkin yang kurang murni, Tuhan izinkan, tapi Tuhan tidak pernah buat itu. Tuhan pakai itu hanya untuk apa? Izinkan supaya hidup kita semakin hari semakin dimurnikan. Tapi kita belajar untuk memiliki apa? Iman dan pengharapan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Yang ketiga ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Waktu masalah datang, waktu problem datang dalam kehidupan kita, begitu banyak tekanan yang hari-hari ini mungkin kita hadapi, atau ada kabar-kabar yang tidak baik yang sedang kita hadapi, tetap miliki iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus Tuhan. Saya yakin percaya begini,
Tuhan tidak akan pernah salah meletakkan saudara di suatu tempat. Amin. Tuhan itu bukan orang bilang begini, Tuhan itu bukan saja-saja, bukan iseng meletakkan saudara di suatu tempat, bukan. Tapi dia sudah tahu kalau saudara diletakkan di suatu tempat, maka Tuhan akan memberkati seluruh kehidupan saudara di situ. Tapi kalau saudara diizinkan juga keluar dari tempat itu dan diletakkan di suatu tempat yang lain, itu pun yang terbaik untuk saudara harus mengerti. Amin. Suatu kali kami diizinkan untuk keluar dari suatu provinsi di mana kami melayani. Saya tahu bahwa itu adalah rancangan Tuhan yang terbaik. Di awal kami meresponi segala sesuatunya dengan negatif. Pada waktu kami mulai berdoa dan kami bilang, Tuhan, aku percaya Tuhan bahwa ini adalah rancangan Tuhan yang terbaik. Sehingga akhirnya kami keluar dari suatu provinsi itu dan kami tinggal di tempat yang lain. Dan di tempat yang baru ternyata Tuhan berperkara dengan lebih luar biasanya. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pada waktu respon yang ketiga ini adalah kita harus memiliki iman dan pengharapan. Pada waktu Tuhan izinkan kita dicabut di suatu tempat yang mungkin kita sudah senang di situ, atau mungkin sudah nyaman di situ, atau mungkin kita sudah sangat sudah sangat enak di situ, dan Tuhan izinkan kita dicabut dan dipindahkan di suatu tempat lagi. Belajarlah mengucap syukur, belajarlah untuk beriman. Karena di tempat yang baru, di situ imanmu dan pengharapanmu akan dibuktikan bahwa Tuhan sanggup memelihara hidupmu. Amin. Satu hal yang saya mau beritahu sebelum kita selesai, jangan pernah pegang erat-erat posisi apapun yang kau lakukan hari-hari ini. Jangan pernah pegang. Karena suatu ketika Tuhan akan berkata, aku meminta apa yang ada padamu. Belajar untuk memberikannya. Amin. Jangan pegang erat-erat. Karena pada waktu kita memegang erat-erat apa yang ada pada kita, waktu kita lepaskan, wah, itu sakitnya luar biasa. Mari milikilah pikiran seperti ini. Apa yang saya miliki hari ini, apa yang saya punya hari ini, itu adalah punyanya Tuhan. Amin. Apa yang saya ada hari ini, baik itu jabatan, posisi saya kerja, baik itu keuangan, apapun yang ada, semuanya yang ada, itu berasal dari Tuhan. Dan saya akan kembalikan kepada Tuhan kalau Tuhan minta. Amin. Karena pada waktu Tuhan suatu saat akan meminta atau mengambil apa yang ada dari kita, yang ada kesedihan luar biasa. Tapi kalau kita percaya semuanya dari Tuhan dan kita kembalikan untuk Tuhan, kita tahu itu yang terbaik yang Tuhan berikan di sekitar kita. Amin. 3 hal ini kita belajar bersama-sama bagaimana hidup positif karena iman. Yang pertama, milikilah semangat yang menyala-nyala. Yang kedua, milikilah respon yang positif. Setiap perkataan yang orang lontarkan negatif dalam kehidupan kita, respon yang positif. Dan yang ketiga, milikilah iman dan pengharapan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bagi kami nyata Tuhan. Oh, nama syurga kalah. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
karunia Tuhan. Waktu yang terbaik bagi kami, walau kami tak mengerti, kami percaya Tuhan. Waktu yang terbaik, waktu percayalah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan mau menyala-nyala. Orang yang sabar, respon sesuatu dengan positif, miliki hikmah dan harapan pada Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima Kami Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun engkau berada, baik kau yang sedang ikut live streaming, kami percaya ada kuasa Tuhan yang mengalir hari ini atas hidup. Engkau yang mulai putus harapan, engkau yang mulai berkata Tuhan gak mungkin Tuhan. Hari ini bangkitkan kembali iman, bangkitkan kembali pengharapan bahwa Tuhan sanggup. Cuma Tuhan berkata waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Oh Tuhan, Aba berdoa bagi semua umat-Mu Tuhan hari ini, mereka yang sedang bersama-sama ibadah dengan kami Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan. Mereka yang mulai kecewa Tuhan gantikan dengan damai sejahtera. Bagi mereka yang mulai mengalami sesuatu yang tidak baik, hari ini berikan kekuatan bagi mereka Tuhan, untuk mereka menghadapi setiap masalah itu Tuhan. Atau mereka yang sedang mengalami sakit penyakit hari ini Tuhan, Aba mohon biarlah Tuhan turunlah kesembuhan atas mereka, turunlah kesembuhan atas mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Belas kasihan-Mu turun Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik bagi kami. Dan kami percaya kuasa-Mu mengalir atas hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Biarlah firman-Nya itu menguatkan dan meneguhkan kita agar lebih berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Amin. Pada saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Kita persiapkan persembahan kita bersatu di dalam doa. Tiada hentinya Bapa, kami berterima kasih kepadamu, bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah Bapa, firman-Mu tadi yang disampaikan hamba-Mu Bapa, itu dapat bertempat tinggal dalam hati kami, meneguhkan kami, menguatkan kami, sehingga kami lebih daripada pemenang Bapa. Kami percaya Bapa, firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Sebentar Bapa, kami akan memberikan persembahan Bapa, baik itu persembahan khusus Bapa, persembahan ucapan syukur, kami serahkan semuanya Bapa ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang memberkati tangan-tangan anak-Mu yang memberkati Bapa pada saat ini Bapa yang akan memberi. Kiranya Engkau memberkati setiap kehidupan kami semuanya. Pekerjaan kami Bapa Engkau berkati. Biarlah Bapa senantiasa Bapa dengan apa yang Kau berikan dalam hidup kami senantiasa bersyukur buat segala kebaikan-Mu dan berkat-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depannya. Pengumuman untuk 1 minggu ke depannya. Untuk doa malam akan kita adakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 7.30 PM live streaming di Facebook Gihon Seremban. Saya ulangi, untuk doa malam
akan kita adakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 7.30 PM secara live streaming di Facebook Gihon Seremban. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memberikan persembahan khusus, ucapan syukur, dan persepuluhan dapat diberikan kepada Saudari Lariska Simarmata yang berada di apartemen Seremban Putra, dan atau boleh dapat diantar langsung ke gereja ini. Dan saya ulangi sekali lagi, bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memberikan persembahan khusus, ucapan syukur, dan persepuluhan dapat diberikan kepada Saudari Lariska Simarmata yang berada di apartemen Seremban Putra atau dapat dibawa langsung ke gereja ini. Terima kasih. Demikian pengumuman untuk satu minggu ke depannya. Kita akan menutup ibadah ini. Kita angkat satu pujian. Sekarang sampai selamanya Tuhan. Ya Bapa, kami sudah selesai Tuhan untuk melakukan ibadah kami Tuhan di pagi hari ini. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan di tempat ini Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, Engkau ikut turut campur tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini Bapa yang baik. Ya Bapa, pada saat ini Tuhan Kau menaikkan doa kami Tuhan, buat pemimpin rohani kami Tuhan, buat gembala pusat kami Tuhan, Pastor Nikonoto Harjo Tuhan, dan juga gembala rayon kami Tuhan, Pastor Gede Gudada Tuhan Yesus, dan juga Tuhan wakilnya Tuhan, Pastor Yuli Susanto, dan juga Pastor Effendi Tuhan, dan juga gembala cabang kami yang ada di tempat ini, Pastor Junaidi Setumayang Tuhan, dan juga Tuhan Pastor yang ada di Rembia Tuhan, Pastor Pantas Ninggola Tuhan Yesus. Iya Bapa, Engkau berkati setiap hamba-hamba ini Tuhan, urapi dengan minyak yang baru Tuhan. Kau pakai secara luar biasa Tuhan. Aku tahu Tuhan, hamba-hamba ini Kau utus Tuhan. Kami percaya ada rencana-Mu yang indah buat hamba-hamba ini Bapa. Biarlah senantiasa mereka menuai Tuhan lebih banyak jiwa lagi Tuhan Yesus. Kami percaya Kau berkata-kata Tuhan, Tuhan firman yang mereka bawa Tuhan Yesus melalui hamba-hamba ini. Kami percaya Tuhan, banyak jiwa lagi Tuhan datang kepada-Mu Tuhan untuk mengenal Engkau Tuhan Yesus. Ya Bapa, apapun Tuhan rencana mereka Tuhan yang Kau tunggu taruh campur tangan Tuhan. Berkati setiap keluarga demi keluarga hamba-hamba ini Tuhan. Baik Tuhan, segala kecukupannya Tuhan Engkau berkati Bapa. Biarlah keluar masuknya Engkau berkati Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Bahkan kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu Tuhan, bahkan pelayan GBM Gihon Malaysia ini Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Ya Bapa, lampaui setiap hati mereka Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan Engkau memenangkan setiap jiwa yang rabun Tuhan pada saat ini Bapa. Yang ada dalam masalah Tuhan, memberikan jalan yang terbuka Bapa. Kami tahu Tuhan rencana-Mu Tuhan ini bagi setiap keluarga-keluarga, bahkan pribadi-pribadi Tuhan jemaat yang ada di Gihon Malaysia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bahkan kami mengangkat doa kami untuk bangsa Malaysia ini Tuhan Yesus. Diberkatilah tanah, udara, dan airnya, benar semua mendatangkan kebaikan. Bahkan Tuhan untuk raja-raja Tuhan dan menteri-menteri Tuhan, askar-askar yang berada di Malaysia ini Tuhan, berkati Bapa. Berikan mereka hikmah yang daripada-Mu, pengetahuan yang daripada-Mu, biar mereka akan takut akan Engkau Bapa, dan mereka menjalankan setiap tugas mereka akan takut akan Bapa yang baik. Berikan mereka kekuatan
menjadi Bapa yang baik. Kami rindu menerima berkat melalui hamba di tempat ini, Bapa yang baik. Mari jemaat-jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus Tuhan, baik ada di rumah maupun di tempat ini. Seperti janji Tuhan berkata, Engkau akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Diberkatilah Engkau pada waktu bekerja. Diberkatilah Engkau pada waktu beristirahat. Jemaat-jemaat dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, kasih setianya, kebaikannya yang selalu menyertai kita, mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita sudah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.